Saya mulai. Terdengar suara saya dengan jelas? Jelas, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Serang yang saya hormati, Ibu Eti Kusumawati dan Ibu Nani Rahmawati dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Kepegawaian dan Hukum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan pegawai manfaat yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara penilaian pendahuluan PPZI tahun 2024. Salawat salam salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik yang saya hormati, sebelum dimulai saya bacakan acara yang pertama, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Madrasah. Untuk itu Bapak Dr. Andes Arif Ma'ruf MP MAMSI kami aturkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eti Kusumawati dan Ibu Nani Rahmawati dari OKH Pendis Kemenak RI. Yang saya hormati Bapak Iksan Sanusi, Kepala Tata Usaha Manfaat Sleman, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu tim YTI Manfaat Sleman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di link Zoom ini secara daring untuk melaksanakan penilaian pendahuluan PPMZI tahun 2024. Alhamdulillah kita semuanya bisa eh, hadir di forum di link Zoom ini sesuai dengan jadwal yang setelah ditentukan. Ibu Kusumawati serta Ibu Nani yang saya hormati, di sini kami tim dari Man Pasliman sudah siap untuk mengikuti prosedur yang nanti akan dilaksanakan oleh tim dari Kemenak RI. Selanjutnya tidak perlu kami berpanjang kata, eh, kami ucapkan sekian, mudah-mudahan nanti lancar sesuai apa yang kita rencanakan. Insya Allah pada Jumat ini menjadikan Jumat berkah, termasuk berkah berkah bagi penilaian ZI di Manfaat Sleman. Sekian, bilai taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah 4 Serang yang saya memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya penilaian oleh tim, untuk itu waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Oh iya Pak, sorry Pak, mohon maaf tadi lagi ada instruksi. Oke. Terima kasih. Terdengar jelas ya Ibu ya? Alhamdulillah. Baik. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Robi soli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Madrasah Man 4 Sleman, Dr. Andes Haji Ahmad Arif Ma'ruf, MA MSI. Kami hormati Kepala TU Madrasah, yang kami hormati Ketua Tim ZI,
serta ibu bapak tim ZI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan dalam melakukan penilaian pendahuluan ZI Madrasah pada pagi hari menjelang siang ya. Eh, Mohon maaf sebelumnya saya dan Bu Nani datang agak terlambat karena di Satker MTS 1 Jakarta Selatan selalu mendapat kendala. Kemungkinan kalau Zoom mungkin agak tersendat-sendat karena sinyal ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini di Zoom saya juga tersendat sepertinya ya. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Eti Kusmawati dan Ibu Organisasi Kepegawaian dan Hukum Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Perkenalkan kami sebagai tim penilai pendahuluan PPMZI Madrasah, di mana Madrasah MAN 4 Sleman ini telah lolos ke tahap 2 ya Bapak ya. Semoga lanjut ke tim TPI yang dimana dimotor oleh Inspektorat Jenderal. Mudah-mudahan lanjut pula, tidak ada hambatan dan tangan Manfaat Sleman bisa langsung masuk ke Menpan RB. Baik, Bapak Ibu, dengan tidak berpanjang kalam, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Halo, 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 Tes, tes, satu, dua, tiga. halo. Oh, tersendat ya Pak ya? Sebentar Ibu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti yang kami hormati, ini eh, sistematika untuk penilaiannya bagaimana ya Bu? Ya? Dari Dan secara dari teknisnya saya ya, minta nanti itu eh, dibagi dibagi dua roomnya. Room satu dengan area 1, 2, 3, room 2 4, 5, 6. oh begitu. Ya, betul Ibu. Nggih. Pak Joko mungkin bisa menayangkan untuk PMPZI-nya. Oh iya. Dibuka di laptopnya Pak Kepang. Gitu. Bisa. Mau memungkinkan laptopnya itu nggak Pak Joko? Masuk iya.
Oh, iya. Halo, Assalamualaikum. I- Ini berarti langsung di breakout room. Halo? Nggih. Iya, Kita jadi dalam sedang nih. satu Oh ya. room Ah, itu gimana, Bu? Berarti kita harus dipecah jadi 2 room gitu. Berarti masing-masing pengungkit masuk masuk Zoom. Oh, saya kira seperti itu. Hmm, berarti ya langsung buka PMP jadinya. Balik jadi satu ruangan. Nggak apa, Pak. Mohon maaf Ibu, kita berada dalam satu ruangan. Itu sebaiknya bagaimana, Nje? Kalau kita eh, break menjadi masing-masing pengungkit nanti membuka Zoom, kesulitan ya Pak Joko ya, bertubrukan. takutnya bertubrukan Ibu ya. Y, Kalau Y, bisa di Zoom-nya dibagi room aja di Zoom-nya. Dia ada break room itu dengan satu Zoom tapi di break room. break room. Pak Joko. Iya, di break Nah, room. J, J mohon maaf Ibu, ini karena ini baru pertama kali kita melakukan penilaian secara daring. Yang tahun lalu itu kita bertatap muka, yang tahun ini kita bertatap maya. Jadi kita belum belum begitu paham bagaimana untuk pelaksanaan Zoom ini. Jadi mohon waktunya sebentar kita operator untuk membreak room. Ngoten. Siap Ibu, siap. Siap, tidak apa-apa Bu. Izin matur suwun. Kemungkinan takutnya eh, yang bapak-bapaknya mau sholat Jumat, eh, kita perempuan aja kali ya. Nanti jangan Oke. sampai Nah, menghalangi bapak-bapak mau sholat Jumat. ini Ya Bu ya. kebetulan, oke, kebetulan untuk koordinator eh, yang pertama, koordinator manajemen perubahan, komponen manajemen perubahan itu yang Bapak hanya satu tok di manajemen perubahan. Jadi mungkin nanti bisa yang pertama, Pak Edi Suparyanto. Oke, siap-siap Ibu. Oke, baik. Cuman Pak Edi bisa secara umum. Nanti kita tunggu aja break roomnya ya Bu ya. Kalau sudah siap, oke? Iya, Oke. terima kasih. Nah ini aja ditayangkan satu video, toh, Pak. Enggak, khusus untuk Pak Edi, toh. Yang pertama. Oh, sama satu ya.
Sudah. Pilih kemarin ini Mbak. Maaf, kayaknya salah room. Jadi room 1 itu area 123 dengan saya, Nani. Terus room 2 area 456 itu dengan Ibu Eti.
Galaksi berapa? Ketinggian galaksi berapa nih? A21. Oke. Galaksi Ultra itu. Kami yang on kok, teman-teman. Informasi ini.
seperti apa, Bu? Mohon diulangi, Bu, terputus. Sosok dari Pak Arif itu seperti apa? Figur dari Kepala Madrasah Manfaat Sleman. Halo? Ya, ya, Bu. Ya. Ayo lanjut, Ibu. Oke. Sosok kepala madrasah di sini beliau adalah sebagai role model di dalam eh, kami di dalam kegiatan semua kegiatan madrasah dan pelayanan masyarakat. Artinya bahwa di sini beliau sebagai role model itu sebagai pemberi contoh, memberikan memberi Oke. Kita ya, langsung ke reform dulu sebentar ya, Bu ya. Saya lihat ya. di reformnya terus. Ntar dulu. Oke. 05 7 13. Kita buka Kita tanya reform yang ini. yang reform ya. Yang ini apa yang
Oke, yang reform. Bentar, saya buka dulu. Aspek reform ya. Aspek penguatan akuntabilitas. Bu, perkinnya ada berapa, Bu? Ya, Perkin. ada 22. 22. Terdiri dari 22. Terdiri dari 50, 50, Bu. 50. 50 perkin ya. Setiap guru Ya. berarti tanda tangan perkin. Tidak, Bu. Ibu bilang 50 tadi perkinnya. Perkinnya ini perkin kan perjanjian kinerja kan, Bu? Iya. Perjanjian Kalau kinerja. perjanjian kerja kan Perjanjian kinerja berdasarkan ini. kepala madrasah ke guru-guru itu ada berapa? Kalau kepala madrasah, perjanjian itu kinerjanya dengan kepala penmas kita atau perjanjian kepala kinerja. kantor. Ya, perjanjian kinerjanya kita ke kepala kantor, Ibu. Iya, kalau Jadi kepala kita madrasah. Kalau guru-guru ada perjanjian apa perkinian dari kepala kantor, kepala madrasah. berarti SKP ya, Ibu, itu ya. Ada, Ibu. SKP ya Bu yang dimaksudkan ya. Bukan, Ibu. SKP itu tersendiri. Perjanjian kinerja antar kepala madrasah dengan guru itu tersendiri. Aduh, belum ada, Ibu, kita belum ternyata. Oh, Yang ada gitu. kita perjanjian Tadi Ibu, kerja. tadi Ibu Baru sebutnya kita 50. 50 Saya maksudnya pinjam. isinya, Ibu. Isi dari Perkin 2023 itu Heeh. 2002 terdiri dari 50 indikator, Ibu. Iya, indikator. Oh, 50 indikator. Saya Iya. pikir ada 50 pegawai MAN 4 Sleman. Kalau kita pegawai sama P3K di ASN di MAN 4 Sleman ada sekitar 43, Ibu. 43 ya. Oke. Iya. Berarti di sini sasaran kinerjanya di aspek reform. Bu Indri buat 8 ya, Bu ya. Oh, iya. Ya, Bu Indri ya. Ya, 8 ya. ya. Dengan evidennya perkin kepala madrasah, labkin tahunan, Ya. PKG, EDM Ya. sama penyusunan dokumen ya. Ya. Oke. Karena kami kemudian didatangi dari Polsek, Polres itu, kemudian kami tidak lanjuti dan kami buatkan surat bahwa dilampiri juga dengan penanganan bahwa masalah ini sudah diselesaikan dan sudah kita tidak lanjuti begitu. Lalu untuk Karena kan selanjutnya pimpinan sebagai role model ya. Ini Bapak Kepala MAN 4 Sleman. Kepala sekolah sebagai role model, nggih. Ya. Ini Gimana? beritanya dimuat di webnya MAN 4 ya. Ya, itu ada berita di web MAN 4 Sleman, kemudian juga di web miliknya Kominfo Sleman, web Kemenak DIY, kemudian juga di di Jawa Pos Radar Jogja. Itu fotonya ada ya, Pak ya? Saya upload di situ ya. Ada sudah diupload. Dan itu juga Bapak Kepala Sekolah sebagai juara dalam bidang penelitian tingkat internasional. Hanya itu kayaknya yang saya tampilkan, Mbak ya. Iya. Untuk presensi saya kayaknya perlu nggak itu, Kak toh? Nggak perlu toh presensi kehadiran si kepala?
nggak apa-apa, ini sudah bisa sih. Tidak harus selalu presensi. Hmm. Artinya berupa prestasi begitu ya, Mbak ya? Prestasi bisa, terus role model kedisiplinan juga bisa. Hmm. Kalau untuk bentuk kedisiplinan berdasarkan presensi atau seperti apa, Mbak? Karena kan selama yang saya tampilkan itu kan berupa prestasi, ya, Ya, prestasi. Ya. oh, kalau misalnya kedisiplinan itu misalnya ya itu tadi presensi menunjukkan oh datangnya tepat waktu seperti itu. Hmm. Atau bisa juga ketika Bapak Kepala Madrasah menemani anak muridnya, siswa-siswi memberi pembinaan ketika upacara atau ikut sholat Jumat berjamaah, itu juga bisa jadi role model. Terkait dengan pembinaan-pembinaan yang disampaikan Pak Kepala itu biasanya pada waktu upacara, pada waktu Ya, upacara. betul. Nah, itu sudah kami tayangkan di web, Mbak. Ya. Web Manpa. Poin 14, akuntabilitas. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Ya. AA. Itu sudah sesuai, Ibu. Oh, sudah sesuai. Udah sesuai. Oh iya. Sesuai. Oh iya. AA. Cuman Ya. ada beberapa yang tidak sesuai, Oh, tapi yang nggih, saya nggih. maksud ada poin evidennya ada di situ, satu ataupun dua, itu menurut saya sudah cukup. Oh, gitu, nggih, Iya. nggih, Bu, nggih. Terima kasih, AA. Bu, nggih. Kalau Ibu berpegangan dengan kamus ZI, insya Allah Ya. Ibu punya pegangan kamus ZI itu, insya Allah eviden-evidennya akan sesuai. Oh, nggih. Kemarin sudah ini kami AA. sudah membuka kamus Itu. ZI. Oke, Nggih. Terima kita kasih, Bu. lanjut ke aspek pengawasan ya. Nggih, Bu. Terima kasih ya Bu Indriani Ya, ya. Bu. Dengan Ibu siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Martianti, Bu Enti. Kita buka. Halo? Ya, Halo. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mardianti. Ya. Bu Mardianti, tim penguatan pengawasan ya. Ya, siap. Ya, siap Ibu ya. Insya Allah, Bu. Jangan deg-degan Ibu. Saya bukan BPK Ibu. Saya deg-degan, Bu, betul. Santai aja. Santai Ibu, relax aja Bu, relax. Oke. Ya, saya juga santai kok Bu. Oke. Saya buka dulu sebentar ya Ibu ya. Untuk ke pengawasan ya. Oke. Ibu Mar, Ya. gimana sih kepala madrasah atau tim ZI untuk memberikan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? Ceritain dong, Bu. Ada beberapa hal yang secara berkala kami lakukan. Yang pertama tentu saja melalui, kalau yang secara luas itu kan dari kalender itu semuanya kita masukkan ZI-nya. Kemudian ada brosur sewaktu PPDB juga, kemudian ada merchandise. Kemudian sewaktu rapat-rapat itu kami selalu mencantumkan di banner itu logo ZI. Kemudian di samping itu juga kepala madrasah ataupun beberapa guru yang kompeten itu menyampaikan apa itu ZI di kesempatan yang ada seperti itu. Kemudian untuk ke orang tua itu kan ada rapat juga tiap 3 bulan itu ada pengajian, kemudian kami sisipkan bagaimana ZI itu dimanfaat seperti itu. Oke, siap. Contoh kecilnya ada nggak, Bu? Yang maksudnya yang
Kayak public public campaign. campaign-nya, contoh kecil saja. Itu yang di evidence saya sudah saya sampaikan. Ya, contohnya misalnya di banner itu ada, kemudian status juga ada, kemudian kalender yang jelas, kalender ini kemarin kami bagi semuanya ke seluruh stakeholder termasuk siswa, kemudian guru, pegawai dan yang ada Free, di kelas-kelas. free tuh. Itu termasuk dalam pelayanan madrasah kepada siswa, sudah masuk ke anggaran komite seperti itu. Oke. Keren ya. Semuanya dapat ya. Keren, Ya, keren, dapat. keren. Bagus loh. Bagus. Jarang madrasah yang seperti itu, Ibu. Saya baru ketemu ini selama saya menilai, baru ketemu nih Bu, ada semacam itu kan. Itu semacam reward atau apa Bu? Enggak ya? Nah, kalender itu kami bagi nih setiap tahun. Jadi seperti kemarin kan pembagian rapot ya Bu ya. Di bulan Desember. Kemudian kami bagi kalender itu satu-satu. Kemudian di semua bagian itu ada ZI-nya yang public campaign-nya gitu seperti itu. Oke. Sebenarnya sih kalau contoh kecil tuh bisa saja Bu untuk public campaign itu misalnya Pak Kepala Madrasah sedang upacara atau eh, apa ya eh, pembinaan atau rapat sama orang tua murid ya Bu ya. Iya. Ah. Oke. Berarti sudah diimplementasikan ya Bu ya? Sudah. Sudah. Berarti Ibu sebagai tim ZI sudah melihat eh, bahwa di MAN 4 Sleman ini sudah mengimplementasikan. Sudah. Oke. Eh, kalau resiko-resiko yang ada apa aja tuh Bu? Maksudnya Iya di misalnya dalam kan setelah kita pengawasan nih penilaian resikonya tuh atas pelaksanaan kebijakan itu seperti apa Bu? ya tergantung dari kebijakan yang disampaikan. Misal itu resikonya kecil ya, kami bobot kecil, kemudian yang resikonya tinggi ya kami beri bobot tinggi seperti itu. Misalnya untuk PPDB itu kan otomatis resikonya besar ya Bu ya. Karena ada hubungannya dengan masyarakat, ada hubungannya dengan pihak madrasah, kemudian ada hubungan dengan pemangku kebijakannya LPT. Seperti itu. Kalau yang resiko kecil ya, misalnya kebijakan-kebijakan madrasah tentang kebersihan, tentang apa itu kan tidak melibatkan banyak pihak yang terkait. Ya. PPDB itu agak sensitif Ibu ya. Itu hari Selasa, Rabu, Kamis itu Selasa itu untuk kelas 12, Rabu kelas 11 dan Kamis untuk kelas 10. Itu pelayanan kami kepada Ya, ini prestasinya kemarin 2023 yang paling wow apa nih Pak? Prestasi yang paling wow kita mendapatkan penghargaan di opsi. Apa itu Pak? Opsi itu Olimpiade yang itu diadakan oleh Dinas Dikdikbud, Diknas, Pak. Diknas Kita berarti setingkat provinsi atau kota gitu? Itu tingkat nasional, Mbak. Tingkat nasional yang Nasional kita itu dari 400 atau 500 kelompok itu hanya 5 yang diberi. Kita termasuk diberikan penghargaan terkait peduli budaya. Peduli budaya, penghargaan peduli budaya. Peduli Karena budaya. apa, Pak? Jadi intinya karena gini, Mbak. Kan anak-anak kami kan tergabung dalam tim riset, yaitu meneliti apa ya suatu zat yang diteliti dan zat itu dipakai untuk membersihkan candi.
itu bentuknya apa daun atau apa, saya kurang begitu paham ya. Yang cairan Pak, pembersih yang ya intinya ya. ya, Cairan pembersih ya yang dibikin anak-anak itu oh ya. daun pepaya Mbak. Daun pepaya itu yang dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian hasilnya itu nanti untuk membersihkan kotoran yang ada di candi. Jadi itu berupa Nah, apa, Kak? Cairan pembersih ya, atau ya apa? daun pembersih itu cairan pembersih ya. Hilang ya. Oh, jadi dari hasil yang kita bikin, yang dibikin oleh anak-anak itu, kemudian kan jadi cairan. Kemudian cairan itu disemprotkan ke candi, nanti akan bisa lumutnya itu mati lah. Nah, ini kemudian kita mendapatkan penghargaan tingkat nasional di Jakarta. Apa ya? Tahun lalu pokoknya ya Bu ya, tahun 2003 itu. 2023 ya. 2023 ya, kita bersaing dengan SMA SMK se-Indonesia Mbak. Dari Jogja itu satu-satunya yang maju hanya MAN 4 Sleman. Oke, ini untuk Itu. area 1 udah Pak, bisa lanjut ke area 2 tata laksana. Oh iya. Area 2 apa Mbak ya? Ya, silakan. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum dengan Ibu Safitri ya. Ya, waalaikumsalam Bu Nani. Ya. Sementara saya cukup dulu ya Mbak. Ya, boleh meninggalkan ini Pak Zoom Pak. Mau Jumatan ya Pak Edi. Oke, lanjut dengan Ibu Safitri. Untuk atau SOP Bu di Sleman sudah mengacu dengan peta proses bisnis di MAN 4 Sleman belum Bu? Sudah Mbak, sudah ada dengan peta proses bisnisnya. Sudah kita cantumkan juga untuk gambarnya. SKSOP-nya boleh di-share screen nggak Bu? Oh ya, sebentar. SKSOP. Mbak Nila bisa nggak kan screen? Harus setting dulu ya. Sebentar Mbak. Itu yang Oke, berarti itu ya Bu ya, nanti yang itu kata kuncinya. Saya sih cuma kasih bocoran sedikit ya Bu ya. yang lain boleh. Baik. Jadi laporan Dumasnya sudah diproses ya? Sudah selesai. Malah sudah selesai. Oke, berarti satu ya yang paling besar ya? Iya, ya. Oke. Untuk ini ada SOP WBS-nya Bu ya? Iya. Oh, oke. Tolong Bu jelaskan dong tentang SOP-nya Bu. WBS. Sudah Bu. Ini kebetulan ini yang pegang. Kenapa? Yang pegang teman saya nih. Oh gitu. Timnya ada berapa? Ada 3 orang atau 2 orang? 3 orang. Yang saya yang WBS ini agak lumayan ini belum begitu paham pun. Tapi kalau yang 1, 2, yang pertama gratifikasi, SPIP, kemudian Dumas, kemudian benturan saya paham. Tapi oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya tanyakan dulu 1. Lalu untuk penanganan benturan kepentingan sudah disosialisasikan Ibu? Sudah, ya, melalui web juga sudah, melalui rapat-rapat juga sudah. Adakah di MAN 4 Sleman ini seorang guru mengajar satu sekolah? Tidak. Penanganannya bagaimana Bu? Seandainya ada, kami tetap
sesuai dengan aturan madrasah karena misalnya tentang misal anak ini nggak berangkat atau apa tetap kami menggunakan tata tertib madrasah. Kemudian Bapak Ibu guru itu membuat pernyataan bahwa memang tidak ada hubungan yang lebih khusus jika seorang guru kemudian putranya sekolah di Manfaat. Tidak ada pengistimewaan. Enggak ada ya, jadi semuanya general ya, sama ya. Ya misalnya saya kan juga punya saudara Bu. Kemarin dia melanggar tata tertib juga karena sudah mencapai batas maksimal ya tidak bisa lanjut di Manfaat seperti itu. Nah, disitulah adalah adanya benturan kepentingan ya. Pengawasan ya. Ada Bu ya, bisa saya perbaiki lagi. Oke. Masih dievaluasi. Sudah. Oke. Dan ada tindak lanjutnya nggak Bu? Laporan tindak lanjut evaluasi SOP ini. Laporan tindak lanjut ada, Mbak. Mungkin bisa di bagian prosedur operasional SOP telah dievaluasi itu ada laporannya. Review dan evaluasi SOP. Mau belum ya. Share screen-nya kok harus menyeting. Bisa Mbak Nita. Di share screen. Ini aja Bu, minta hostnya seluruh peserta biar bisa boleh share screen gitu. Iya. Ini bisa. Nah, itu. Nah, monitoring dan evaluasi MONEF SOP tahun 23. Nah, karena tahun 23 ini saya tadi sampaikan tidak ada SOP yang istilahnya layanan yang apa berubah, tidak ada hal yang perlu. Semua laporannya berjalan tanpa ada evaluasi begitu, Mbak. Evaluasinya kemarin berjalan di tahun 22. 2022. Iya. Berarti untuk penilaian 2021 begitu. Penilaian 23 tapi untuk layanan 22. 2022. Ya. Ya, ini ya ini layanannya di bagian kepegawaian, kesiswaan, kemudian keuangan itu sudah kita kelompok-kelompokkan. Baik. Sekarang kita lanjut ke e-office ya Bu. E-office baik. Pengukuran kinerja di unit Ibu sudah menggunakan ya. Seperti apa Bu? Untuk e-office itu kalau untuk layanan siswa kita menggunakan beberapa aplikasi. Untuk kinerjanya Bu, untuk kinerja. mungkin menggunakan VEK atau apa gitu. Untuk kinerja itu beberapa kita misalnya kalau guru itu ketika kehadiran itu menggunakan presensi online. Pusaka ya, kemudian yang di madrasah sendiri kita tetap menggunakan Finger, Mbak. Finger, kemudian yang di kabupaten juga kita diminta untuk presensi online juga. Tapi untuk pengukuran kinerjanya Bu, misalnya kalau dulu kan ada tuh laporan kinerja guru yang diketik sendiri, mungkin manual. Kalau sekarang mungkin masih seperti itu juga atau ada di aplikasi atau di pusaka atau nggak bikin gitu? Ya, menggunakan SKP tahunan itu. Oh, artinya pakai kinerja itu, Ekin. Kinerja, ya. Ekinnya sudah diisi Bu. Itu kan baru tahun ini. Ekin BKN sudah. Iya.
Itu Ya, baru tahun 2024. Yang 2023. Ekin yang 2023. 2023 kan belum pakai Ekin, Bu, kita. Ya, belum. Pakainya apa? Kemarin ya hanya SKP itu aja. Oke. 23. Oh, Ekin anu ya, bukan pakai ikin harusnya kan 2023 kan. Sampai kemarin. sudah anu kok, sudah online. Kalau Ekin yang online kan 2020. Oh iya, 2023 betul nggih. Tapi kemarin pembuatannya kan baru di akhir tahun ya, Mbak. Jadi belum kita unggah. Lalu untuk operasionalisasi manajemen SDM, Bu, simpaknya, simpak Simpaknya. di Man 4 Sleman itu diupdate sendiri masing-masing pegawai atau Ya. ada operator yang update atau gimana? Ya, Simpek 5 itu memang diharapkan dari operator kita setiap guru itu mengupdate sendiri. Jadi ketika ada Diupdate diklat sendiri. ya itu kita sendiri kita tambahkan, ada kenaikan pangkat itu kita tambahkan sendiri. Gitu. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi, Bu, untuk unit Ibu dalam memberikan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi yang Ya. secara terpusat atau belum? Untuk teknologi informasi pelayanan publik itu dari website itu nanti bisa diakses oleh masyarakat dan siswa sendiri gitu. Oke. Kemudian selain website, kita juga layanan penerimaan siswa baru itu juga sudah online. Jadi calon siswa baru nanti bisa melakukan pendaftaran online tanpa harus datang langsung ke madrasah. Tuh. Oke. Websitenya ini ya, Manesa. Ya, manesa.sch.id. Ya, itu beberapa aplikasi yang Beda sama orang DKI. Oke, baik Ibu, Izin, saya Ibu. mohon Ya. maaf sebentar, saya akan buka aplikasi dulu sebentar, saya lihat ya yang telah saya nilai Ibu ya. Ya. Bentar. Kak Jateng, nek saya mau buka ini. Kita ke aspek pemungkit peningkatan kualitas pelayanan publik ya. Iya, saya berarti nggak mau upload dokumen-dokumennya gitu. Kalau mau dengan saya tidak apa-apa atau kalau buka atau share screen? Buka. Buka aja. Aja. Terus yang ini udah saya. Bisa. Oh, mau nggak bisa? Tadi agak lama sih. Oh, gitu. Iya. Iya, Ibu. Sudah? Oke? Sudah ya Bu ya. Bu, saya mau tanya Ya, tentang Bu. peningkatan Ya. kualitas pelayanan publik. Ya. Standar dalam pelayanan itu apa Ya, aja, ya. Bu? Jenis pelayanannya ada kita tuangkan di standar pelayanan itu. Di SK standar pelayanan. Pak Joko, ini tertutup ya saya. Sekedap Ibu. Oke. Ini nggak keluar zoom-nya ya, Bu ya? Pak Bu, Iya. kamera Ibu. Kameranya Ibu mati ya? Mau share ini kok malah keluar ya?
Ibu ini saya pinjam punyanya Bu Mardianti. Mohon maaf Ibu, tadi mau share dokumen kok malah keluar Zoom-nya. Oh, iya. Ya apa-apa, lanjutkan Ibu, silakan. Iya, iya. Gimana? Bisa saya buka. Saya tak ini aja, saya buka filenya di sini. Iya, iya. Jenis pelayanannya ya Bu ya. Sudah kita tuangkan dalam SK standar pelayanan Ibu. Ada sebentar. Jadi ini sebenarnya untuk koordinator pelayanan publik itu bukan saya Ibu. Cuman untuk ini baru berhalangan. Jadi saya mewakili untuk menyampaikan dalam penilaian ini. Tapi saya sedikit banyak juga ikut terlibat dalam dalam pembangunan zona integritas ini, terutama dalam pembuatan SK-SK. Jadi SK standar pelayanan ini kita merujuk pada 10 standar pelayanannya ya Bu yang kita tuangkan dalam SK standar pelayanannya, yaitu ada pelayanan emis, surat masuk dan keluar, sarana prasarana, informasi PPDB, kepegawaian, administrasi komite, pengaduan, permohonan legalisir, permohonan rekomendasi, dan administrasi DIPA. Demikian Ibu. Nah itu kita merujuk pada Permen-Pan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Begitu. Mohon maaf Ibu, mikrofonnya mungkin bisa. Sorry, saya lupa. Untuk persuratan atau penomoran itu masih manual atau sudah online? By aplikasi. Untuk penomoran itu masih manual. Kita pelayanannya ya. Oh, berarti belum memakai aplikasi semacam Sri Kandi ya untuk penomoran ya? Belum ya? Belum. Tapi untuk pelayanannya kita ada yang kita Iya. Iya. Saya sudah dengar Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bu di area 3? Bu Siti sama Bu Anti. Baik. Bu Siti, saya ingin melihat dokumen Anjab dan ABK di 545. Iya. Pak Joko, share screen. Siapa? Terapinya di mana, Pak? Terapinya di apa? Ini. Anjab ABK. Ini.
anu aja. Ini ya tadi. Suruh aja lagi ini. Ini ya Bu ya udah terlihat ya. Ya, oke Bu. SKPTK. Oh, ada dapat rekrutmen P3K kemarin Bu 2023. Ya, 2023 dapat P3K ya. iya. Penempatannya di MAN 4 Sleman. Iya. Ada berapa P3K Bu? Ada 6 Ibu. Ada 6 itu semuanya Ya. Bu atau ada Tambah 1 tapi ditugaskan di MAN 4 Ibu. Tambah 1 ditugaskan di MAN 4 Ibu. guru semua atau ada yang pendidik Bu? Gimana? Guru semua atau ada yang tenaga pendidik atau guru semua Bu? Yang guru ada 6, tenaga pendidiknya 1 Bu. Tenaga pendidikannya 1, yang kebetulan yang bersangkutan memang dari awalnya itu dari satker kami, tapi dia perpustakaan karena waktu itu masih di satker di kantor vertikal dari kantor Kemenag. Akhirnya yang bersangkutan beri surat tugas untuk membantu di Keman 4 tetap di perpustakaan Ibu. Jadi 6 itu semuanya ditempatkan sesuai SK Bu? 6 itu guru terpegang dengan berdasarkan mapel masing-masing Ibu. Sudah sesuai mapel masing-masing ya? Iya. Dan kebetulan yang 6 kita yang asli 4, kemudian dari satker luar itu masuk ke kita 2 Ibu. Lalu Bu, yang ingin saya tanyakan untuk pola mutasi internal, ada bahwa dia ke TU di sini atau mau ke kelas apa, TU atau kepala madrasah itu bagaimana Bu? Ada tidak Bu? Ada. Untuk Pak Satpam itu kita ada 24 jam ya Bu ya. Untuk yang Satpam siang sama yang sore, malam itu ada. Nah untuk biasanya yang tamu itu kan datang hadir di jam kerja. Nah itu dengan Pak Ibnu kita antar Ibu. Pak tamu itu sama Pak Ibnu diantar. Tujuannya kemana? Kalau mau ke PTSP ya kita antar ke PTSP. Tapi semua tamu sebisa mungkin kita arahkan ke PTSP dulu, baru nanti keperluannya apa kita panggilkan untuk yang bersangkutan. Berapa kali untuk pembinaan dalam pelayanan publik itu untuk Pak Satpam, OB, dan pengelola-pengelola yang lainnya? Kita mengadakan rapat dinas itu sebulan sekali, tiap tanggal 17. Sebulan sekali? Ya, tiap tanggal 17. Berarti itu selalu akan direview ya, direview dan ditindaklanjuti gitu ya? Ya, tapi mungkin untuk yang khusus untuk yang untuk
Gimana, Bu? Sudah pernah dilakukan monitoringnya belum? Meskipun berbarengan dengan Sudah. ya ada laporannya, Bu. Jangan cek bagian Pas kebawaan. dan kita cek ke mana kita ya. Ada Ibu, pas sekalian jangan jadi satu pas penilaian kinerja kepala madrasah Ibu. Boleh diperlihatkan, Bu, laporan monitoringnya. Ah, Siapa sih itu? nganu, Pak KTU ya. Kita belum menampik. Punya apa Anu, nggak punya nganu Ibu? belum ada, Bu. Belum ada Bu. Kalau laporannya hanya sebatas ini aja Bu, secara langsung.
Oh, agen perubahan masih? Sudah. Iya. Agen perubahan sudah. Oh iya.
Ada di situ. Zoom-nya masuk. Ya. Assalamualaikum. Iya. Mm-mm. Oh iya. Assalamualaikum Ibu Eti dan Ibu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nggih. Hmm, mohon maaf nggih kepada Ibu Eti dan Ibu Nani. Kami melanjutkan eh, acara ini ke penutup. Mohon izin Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Kepala Tata Usaha dengan sangat terpaksa meninggalkan ruang Zoom karena kegiatan sholat Jumat. Untuk itu untuk penutup ini kami lanjutkan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eti dan Ibu Nani yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan terkait dengan eviden pembangunan zona integritas MAN 4 Sleman di tahun 2023 ini. Ini adalah kali kedua eh, kita lakukan penilaian pendahuluan untuk pembangunan zona integritas. Ini ada pesan dari eh, pengawasan ya, bagian pengawasan. Ya, silakan Ibu. Nggih. Sudah kami upload. Nggih, untuk reform eviden nomor 13, 14, 15, dan 16 terkait dengan Sudah diupload ya? LHKPN Bapak Kepala Madrasah sudah kita upload seperti itu. Alhamdulillah. Oke, siap, nanti saya cek kembali ya. Nggih. Nggih. Eh, untuk itu waktu kami berikan kepada Ibu Nani atau Ibu Eti untuk memberikan pengarahan secara umum kepada tim eh, pembangunan zona integritas MAN 4 Sleman ini untuk perbaikan ke depannya. Monggo, kami persilakan. Bu Eti ada yang mau disampaikan dulu nggak? Halo Bu Eti. Iya, Ada? iya. Oke. Silakan Nani. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin catatan saya simpel saja sih untuk Terdengar? paparan akan lebih membantu lagi pada penilai apabila setiap area itu sudah disiapkan before after-nya. Jadi ketika ini apakah sudah dilakukan inovasi di area 1? Apabila sudah dilakukan inovasi, lalu inovasinya seperti apa? Before-nya seperti apa? Perubahan setelah ada inovasi seperti apa? Begitu terus selanjutnya sampai area 6. Itu akan mempermudah dan eh, kita sebagai penilai, oh jadi enggak, ini loh inovasinya MAN 4 Sleman gitu. Perubahannya ini setelah dilakukan inovasi seperti itu. Itu nilai plus untuk paparan awalnya, PowerPoint awalnya. Seperti itu. Lalu untuk penilaian bedah eviden satu per satu akan lebih baik juga apabila setiap area anggotanya sudah memiliki folder masing-masing, sudah tertata rapi sesuai yang ada di LKE. Jadi ketika kita mintakan evidence-nya, sudah tinggal buka di situ dan share screen. Seperti itu saja sih kalau dari saya. Mungkin Bu Eti ada tambahan? Sudah Iya. cukup nih. Oke. Baik Bu, dari saya dan Bu Eti sebagai tim penilai pendahuluan dari Ditjen Pendis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ikut berdiskusi dan bersama-sama hari ini kita penilaian satu persatu sudah dibedah. Saya kira itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu Nani sama Ibu Eti. Kami juga mengucapkan
banyak terima kasih. Kami juga mohon doa restu. Semoga kita tim untuk PMPZI, tim pembangunan zona integritas manfaat Sleman ini untuk tetap semangat untuk tahun-tahun ke depannya. Karena jujur, ini jujur li ya Bu ya. Kami yang berada di madrasah ini untuk ZI itu merasa berat sekali, sangat-sangat berat untuk melakukannya. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin dari Bu Eti ada tambahan untuk evaluasi menyeluruh. Saya terima kasih banyak Ibu eh, untuk tim agar solid dengan apa ya, selalu belajar dan belajar, selalu belajar dan belajar, tidak jangan pernah putus asa Ibu terkait ZI. Terus selalu melihat dari eh, madrasah yang telah lolos, Ibu bisa ke Man Dua Kudus atau Man Karangasem untuk apa ya, untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran atau untuk apa sih, monitoring ya, monitoring ke sana ya. Eh, Selebihnya sih kalau menurut saya untuk eviden-eviden yang ada untuk di area 456 yang saya periksa itu alhamdulillah sudah oke, apalagi di tim pengawasan tadi langsung diperbaiki untuk LHKPN Pak Kepala Madrasah. Saya kira cukup Ibu, terima kasih banyak Sama-sama Bu. atas penerimaannya dengan kami dari Ditjen Pendis, Bu Nani juga mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaan dari Ibu. Insya Allah Man 4 Sleman mudah-mudahan lolos untuk tahap selanjutnya ya. Amin. Yeah. Tepuk tangan dulu, manfaat Sleman. Yeah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eti dan Ibu Nani. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Cukup sekian dari kami. Hirokalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri, pamit Bu. Assalamualaikum. Izin undur diri Ibu, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.